Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang paling jauh Ibu Ketua BDA ini semuanya minggir ini. Semuanya minggir karena rumahnya memang minggir. Dan semua bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Kambing, Aisyah, NA Pemuda. Saya lihat ada Pak polisi. Oh koka kami tadi polisi. Polisi Muhammadiyah. Alhamdulillah. Jadi ini ada raja-raja KKN sidik ya Rapopola. Kenapa saya yang diminta? Itu karena Ibu Lut ini masih saudara dengan saya. Jadi untuk KKN. Saya kalau di Gamping ini ke sini, lalu tapi yang terus terang lebih sering saya ke tempat Mas Ragil Arematea. Iya, Ragil. Namanya Ragil siapa ya? Ragil Ibo. Jadi sering Mas Ragil di tempat saya ke rumah Mas Ragil itu sering itu. Jadi Mas Ragil itu ini ada dakwah ya. Mas Ragil itu dulu Nasrani, suami istri, lalu kemudian debat itu kalah. Debat itu ketika debat itu saya notaris. Sing kalah kudu masuk. Nah sing kalah Islam lebih Kristen, sing kalah Kristen lebih Kristen. Dia kalah lebih Islam dan sampai sekarang berjuang luar biasa ini. Luar biasa beliau. Dia adalah pembina Arematea. Arematea itu organisasi mu'alaf yang tadinya Nasrani jadi Muslim, mereka kemudian jadi pejuang-pejuang Islam luar biasa. Nah, pembinanya itu Mas Ragil itu. Saya beberapa tahun kita ada pengajian di Puro Pakualaman. Itu kalau korban sapi mesti dibawa keluar dan yang mengarahkan itu Mas Ragil itu. Kemarin di Pelengan itu Kulon Progo sana itu. Itu juga bayangan ada 6 pedukuhan yang di situ orang Islamnya cuma 60 kakak, 10% saja. Yang lain Nasrani. Ini luar biasa itu Mas Ragil ya. Perjuangannya. Dan sekarang kita alhamdulillah di Muhammadiyah bagaimanapun kita juga sejak dulu itu organisasi dakwah Muhammadiyah itu. Saya dulu pernah jadi ketua PCM Melati 20 tahun yang lalu dalam arti. Terus sekarang saya pindah ke Papua di Taman Siswa itu. Ini senang itu, tapi dan saya aktif di Dewan Masjid DMI. Pernah DMI Kota, tapi IPAI juga, Muhammadiyah juga. Ketika dulu mau ada muktamar, pernah ya muktamar Muhammadiyah di Jogja ya dulu. Sekian tahun yang lalu itu. Lalu sekarang umur saya 80 tahun, jadi sudah nom-nom. Nah, Bulut ini bapaknya namanya Kiai Haji Mukhlas, itu tokoh di Tegal, Pak. Saya kerja dalam dari Tegal. Itu jalan dulu namanya kampungnya Panggung, sekarang jalan di depan rumahnya bapaknya almarhum Kiai Haji Mukhlas itu namanya Jalan Kiai Haji Mukhlas itu. Jadi adik saya, bapak saya itu lucu. Saking senangnya dan menghormatinya bapaknya Bulut ini, Kiai Haji Mukhlas itu, ketika punya anak perempuan, jadi adik saya nomor 4, saya itu
semuanya 15 bersaudara. saya paling tua, saya sudah 80 tahun. Jadi anak adik saya nomor 4 perempuan itu diberi nama Lutfatul Latifah. Sedangkan saya baru tahu bahwa Wi niru jeneng putrane Pak Kyai Haji Mukhlas ya ini jenis. Ini KKN. Itu pengantar. Dan saya senang ternyata PCM PCA Gamping itu luar biasa kegiatannya itu tadi disampaikan oleh Pak Muhammad dan juga disampaikan oleh Ibu Ketua PDA Sleman ini. Dan ini saya mendukung tadi Pak untuk bisa ikut lomba itu, karena kalau kita lomba itu kan sering rapat ya, sering ketemu itu gawe-gawe yang tujuannya adalah untuk kemajuan bersama. Sekarang ini hubungannya dengan ini loh, kemanusiaan semesta ini. Sekarang ini ada 2 juta orang berkumpul di satu kota yang kotanya kurang lebih Jogja, kurang lebih aja. Yaitu di mana? Di Mekah. Mereka melaksanakan ibadah haji. Juga wah, ini akan ada IPHI juga kan. Sementara hawanya, udaranya panas sekali, 45 derajat di sana. Dan ini benar benar ya, tapi saya sering menyampaikan kalau ada teman mau haji, kemudian dongane apa? Ben ora kepanasan nih kono. Tidak ada dasarnya, tapi memang saya menurut saja dongane Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu kan Tuhan menyampaikan kepada api kowe ojo panas, kowe sing adem bae selametke Ibrahim. Lalu itu kan bahasa Al-Qur'annya tuh ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Tapi ya ternyata betul ya. Kalau di sana itu panas tuh kan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Itu hubungannya sama haji, dan kita semua berdoa. Sekarang sudah selesai upacara haji di sana. Artinya rangkaian-rangkaian upacaranya insya Allah sudah selesai. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji semuanya sehat dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok haji? Ini kenapa kok haji? Ini hubungannya dengan semesta ini. Yang pertama, rumah yang pertama kali didirikan oleh Allah di bumi ini ya yang di Mekah itu, yaitu Ka'bah. Apa itu? Itu bisa kita dapatkan dalam surat Ali Imran ayat 96. Bunyinya inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama kali didirikan oleh Allah di bumi ini adalah yang di Mekah itu, yaitu Ka'bah itu. Dan di sana ada fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di sana ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu apa toh? Jadi maqam itu bukan kuburan. Maqam itu artinya tempat berdiri. Ketika dulu Nabi Ibrahim diberi tugas oleh Allah, saya beri tugas untuk merenovasi Ka'bah yang hancur lebur. Kenapa Ka'bah hancur lebur? Karena kena banjir. Kapan itu? Ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim itu yang kemudian diberi tugas untuk merenovasi. Ketika sudah selesai direnovasi, maka kemudian Allah menyampaikan walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Hijjul bait. Rukun Islamnya 5 itu luar biasa itu. Yang pertama adalah persaksian, syahadat, nyakseni. Nyakseni itu apa? Kan kita itu ada 3 tingkatan. Roh itu seorang sengaja roh gitu ya. Bahasa Jawa ya. Yang kedua ndelok. Kalau ndelok sengaja apa enggak? Sengaja ndelok. Saya tadi lihat ada tabrakan di sana, pulang tabrakan loh. Terus anak saya yang di rumah, oh iya toh Pak, ndelok rono.
Lalu ada polisi di sana yang ngukur-ngukur pirang meter suasana tabrakannya itu. Kenapa polisi ini tidak ngukur-ngukur? Karena dia pada saatnya case atau kasus tabrakan itu dibawa ke pengadilan, dia akan diminta menjadi saksi, nyakseni betul. Jadi ketika sepele ya, asyhadu an la ilaha illallah, sepelenya, tapi itu tidak main-main itu, nyakseni itu dengan segala kesungguhan. Saya beberapa kali diminta untuk mensyahadatkan beberapa orang ya. Kebanyakan tadinya Nasrani. Ada pernah satu kali 3 orang sekaligus, ada ibu, ada 2 orang anaknya. Itu saya sampaikan ini bahwa nyakseni itu tidak main-main loh, tidak sekedar roh, tidak sekedar melihat, tapi menyaksikan betul. Nah, itu satu. Yang kedua sholat. Sholat itu apa? Sholat itu kalau definisi bocah sekolah itu, sholat adalah beberapa macam perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan disudahi dengan salam. Sepele, tapi itu luar biasa itu. Sholat sendiri dari segi bahasa artinya adalah doa. Kalau kita tahu bahwa sholat itu doa, itu bisa membantu kita. Karena apa? Kita kan sok-sok ya, sering ketika kita dalam tengah-tengah sholat itu, loh, aku mau kita rumah ini kompor, padahal lagi sholat. Nggak apa-apa, nusok. Terus, aku lagi sholat, dongo, balik lagi dongo. Karena itu waktu itu membantu kita. Dan ini hebatnya sholat kita. Sholat itu qiyaman, rukaan, sujadan. Berdiri, rukuk, sujud. Ini hebat sekali ini. Kecenderungan alam ini kan berputar kan. Matahari berputar, bulan berputar, bumi berputar. Kalau berputar itu artinya membentuk sudut berapa derajat? 360 derajat. Dalam satu rakaat, qiyaman berdiri berapa derajat? 180 kan? Lalu kemudian rukuk berapa derajat? Sujud berapa derajat? 45 derajat kan? Tapi kan sujudnya 2 kali. Jadi dalam satu rakaat itu ada 180 derajat plus 90 derajat plus 2 kali 45 derajat, 360 derajat. Jadi membentuk sudut 360 derajat seperti orang tawaf melilingi Ka'bah di Mekah itu. Mereka membentuk sudut 360 derajat. Jadi itu hebatnya sholat. Yang ketiga adalah zakat. Apa artinya zakat? Zakat itu arti bahasanya mensucikan. Jadi orang diwajibkan untuk zakat itu adalah dalam rangka mensucikan. Loh, rumangsa kuwi aku nek kasep iki ya sing halal ya. Belum tentu. Ada saja ketika kita itu bekerja cari duit itu ada saja sering keliru-keliru. Meskipun begitu, meskipun semuanya sudah betul, tapi kewajiban kita orang Islam, kalau ada orang yang punya kelebihan itu harus membantu kepada orang yang lebih miskin. Dan itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ideologinya adalah al-ma'un. Kan ideologinya Muhammadiyah kan al-ma'un. Masih ingat enggak ceritanya Kiai Haji Matalan ketika mengajari Al-Quran itu? Ngajar turutan, zaman dulu kan turutan ya. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Qul, sampai kemudian surat Al-Ma'un sampai sebulan itu orang nggak naik sampai kemudian murid-muridnya santrinya itu protes, kayak masa itu sebulan kami paham sudah burung paham. Lalu kemudian apa itu Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin dan seterusnya. Kalau wis nyantuni orang anak yatim dulu. Itulah kemudian Bapak Ibu sekalian ceritanya mula-mula lalu yatiman yang ditungkak itu yang pertama kali didirikan itu karena surat Al-Ma'un itu. Nah, sekarang yatiman yang di sini sedang dikembangkan begitu rupa, insya Allah akan lebih maju lagi. Akreditasi sekarang akreditasinya apa Pak? Belum. Baru mau ya dengan akreditasi. Insya Allah nanti itu kita dukung semuanya. Itu zakat. Lalu saum puasa itu arti bahasanya adalah saum menahan diri.
menahan diri dari apa? Dari hal yang membatalkan. Yang kelima ini haji. Haji itu arti bahasanya adalah menyengaja betul. Jadi physically itu fisik harus sampai ke Mekah. Jadi meskipun sugih, kaya, bisa bayar, aman, tapi nggak sampai ke Mekah, dia belum haji. Nah, dan itu Hijjul bait artinya menyengaja betul datang ke rumah Allah, tapi catatannya adalah man istata'a ilaihi sabila. Orang-orang yang ada kemampuan untuk ke sana, kemampuan duit, kemampuan kesehatan, jalan aman dan sebagainya. Lalu itu sering disebut sebagai panggilan Ibrahim. Kenapa disebut panggilan Ibrahim? Karena dulu yang merenovasi bangunan Ka'bah itu adalah Ibrahim, dan ketika Ibrahim sudah selesai merenovasi, maka datanglah perintah Allah, wa lillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kita semua sudah tahu, ibu-ibu haji yang Ibrahim itu sudah hafal betul bagaimana ibunya Ismail, yaitu Siti Hajar itu suatu ketika itu ngopeni bayi Ismail di dekat Ka'bah itu. Loh, aku kok enggak ada minum, waduh susu saya kering, waduh Ismail ini nggak bisa mimi. Kemudian dia berusaha, kemudian datang kemana itu, bukit apa, bukit Sofa, itu ada bukit, ada air, ke Sofa, nggak ada air, oh sana Marwah, sana ternyata nggak ada air, balik lagi sampai 7 kali, nggak dapat juga. Ya Allah, anakku Ismail piye? Lalu kemudian dia kembali ke anaknya Ismail yang di dekat Ka'bah itu. Herannya ketika dia kembali ke anaknya Ismail itu, di kaki Ismail kok ada air basah itu. Ketika kemudian dikeduk-keduk gitu, loh kok metu banyu nih? Alhamdulillah, itulah yang kemudian menjadi sumur Zam-Zam. Nah, itu kemudian jadi upacara haji itu adalah melambangkan apa yang dulu dilakukan oleh Ibrahim, dan oleh karena itu maka sampai sekarang orang melaksanakan ibadah haji itu. Saya ingin menyampaikan, kalau orang tidak haji, di sini kita disunahkan untuk apa? Korban. Kata-kata korban itu dari mana? Bahasa apa kata korban itu? Kata-kata korban itu bahasa Indonesia apa Jawa apa itu? Asalnya dari mana itu? Kata-kata korban itu. Mari kita berkorban untuk negara kita. Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia sekarang, bahasa Jawa. Tapi sebenarnya kata-kata korban itu asalnya dari Al-Quran. Di mana itu kita bisa dapatkan? Dalam surat Al-Maidah. Utlu alaihim naba. Ceritanya adalah cerita Nabi Adam. Nabi Adam itu kan dengan Siti Hawa punya anak, setiap punya anak itu kembar. Laki-laki perempuan, sampai 20 kali melahirkan Hawa itu sehingga punya anak 40. Nah, waktu itu adanya cuma itu sehingga untuk memperbanyak keturunan ada aturan dinikahke itu aturannya itu adalah silang. Kamase karo Mbak Yune, kamase karo Die. Nah, itu ada 2 orang yang sangat populer, Qabil sama Habil itu. Namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dalam tafsir sejarah namanya yang paling important itu adalah Qabil dan Habil. Istaqarraba qurbanan. Ingatlah ketika 2 orang itu diperintahkan untuk korban oleh bapaknya, yaitu Adam, dan mereka kurban. Istaqarraba qurbanan, yang arti bahasanya kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada 2. Qabil ini adalah petani, Habil peternak. Habil ketika diminta kurban kasih kambing yang domba yang sangat gemuk, sementara Qabil kan dia petani kasih buahan yang biasa-biasa saja, cenderung tidak masak itu. Besoknya dilihat, ini populer sekali ceritanya dalam Al-Quran. Loh, kok sing ora ono kok wedhuse?
kok jeruk ibaratnya ya, kok jeruknya ke senang kono. Lalu mereka kemudian, ini ngono yang diterima adalah kambing ini, jeruknya nggak diterima korbannya oleh Allah. Marah itu Qabil. Sebenarnya Qabil itu dengki itu sebelum itu ada. Ceritanya gimana? Ceritanya Qabil itu punya saudara yang ketika lahir ya, saudara kembarannya itu cantik. Habil saudara kembarannya nggak cantik. Tapi aturan waktu itu kan harus selang-seling.
dan api. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, lalu berkata Ishak kepada Abraham, ayahnya, Daud Abraham, ya anakku, bertanya Elia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Tanya anaknya. Saud Ibrahim, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, di sini. Lalu Ibrahim mendirikan misbah. Misbah itu tempat menyembelih. Di situ disusunlah kayu, kemudian diikatnya Ishak, anaknya itu diikat. Ishak itu sampai saat itu Ishak baru ngerti itu, kok diikat itu. Jadi kemudian diletakkannya di mesbah, di tempat penyembelihan itu akan disembelih di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya itu. Jadi sampai saat itu Ishak belum tahu bahwa dia akan disembelih itu. Tapi kemudian berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran. Nah, di sini ini perbedaan pemaparan antara Quran dan ada perjanjian lama. Itu kita bisa lihat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai orang tua? Kita perlu mendidik anak-anak kita itu rupa sehingga ikhlas berbuat apa saja karena Allah SWT. Dan ketundukan kepada Allah inilah yang senantiasa kita perlu ajarkan kepada anak kita dalam rangka mendidik. Dan kemudian yang berikutnya temanya adalah memperkokoh dan memperluas dakwah kemanusiaan dan semesta. Pendidikan ini, ya, ini begini. Kita itu kan orang tua, sering tidak sempat mengulang anak kita mau Quran si apik itu yang sering lagi. Tidak sempat atau iyalah, maka sekarang anak-anak kita harus kita didik, kita paksa untuk dia belajar Al-Quran ke TPA supaya dia bisa baca Al-Quran dengan baik, tajwidnya baik. Karena apa? Hak anak adalah untuk mendapatkan pendidikan dari orang tua dan membaca Al-Quran itu. Nah, di sini kalau kita sejak awal itu bisa semacam itu, insya Allah mereka itu ketika kita meninggal akan senantiasa mendoakan kepada kita. Dan mendoakan orang tua yang meninggal itu kan dalam Islam sepele tuh. Tidak hanya 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, tapi harus setiap hari. Apa caranya? Sepele. Cukup membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak kita di sana itu senang banget itu. Ya Allah, ampuni saya dan kedua orang tua saya. Dan kasihanilah beliau ke orang tua saya ini. Seperti mereka dulu maksud saya ketika saya kecil. Sepele ya. Ini Al-Quran, bagaimana kita mendidik anak-anak kita bisa baca Al-Quran. Dan kemudian juga pada tetangga-tetangga kita anjurkan juga. Tadi saya mendengar cerita tempe Pak Muhaimin, juga cerita masakannya enak. Kok padahal saya tadi belum makan. saya makannya sudah acaranya selesai saja, maka supaya saya cepat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Syaiful Muslimin atas tausiahnya. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita pada siang hari ini menjadi amal jariah juga, Pak. Amin. Dan untuk supaya mendukung keinginan Pak Syaiful Muslimin untuk